Senang bertemu. Tuhan memberkati. Hari ini, mari kita mempelajari firman Alkitab dengan judul, Dosa yang menganggap firman Tuhan sebagai lelucon. Orang-orang di dunia menganggap firman Tuhan sebagai lelucon. Mereka tidak berpikir bahwa semua firman Alkitab akan digenapi. Akibatnya, mereka hidup tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan. Hari ini, melalui kisah Lot di zaman Sodom dan Gomora, mari kita memperoleh kebijaksanaan untuk mengetahui dengan apa kita harus menghabiskan waktu iman di hari-hari terakhir ini. Mari kita baca kitab Kejadian pasal 19 ayat 12. Kejadian pasal 19 ayat 12. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang melakukan apa? Sebagai orang yang berolok-olok saja. Mari kita lihat akibat apa yang terjadi. Ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia, lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku, tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana, kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggambalikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Pada waktu itu, orang-orang di Sodom dan Gomora sangat jahat, maka Tuhan menghancurkan kota itu. Dalam adegan ini, malaikat-malaikat menyampaikan firman Tuhan kepada Lot, dan Lot mendengarkan dan menyampaikannya kepada anak-anak perempuannya dan menantunya. Namun, karena menantunya belum pernah mengalami kehancuran, mereka menganggap apa yang dikatakan Lot sebagai lelucon. Pada saat itu, kata-kata Lot bukan hanya kata-kata seorang manusia. Meskipun dia menyampaikan apa yang telah difirmankan Tuhan kepadanya, menantunya menganggap dia sedang bergurau. Apa akibatnya? Ketika kehancuran menimpa Sodom dan Gomora, tidak ada yang selamat. Mereka semua dihancurkan. Kalau begitu, apa yang diajarkan sejarah ini kepada kita hari ini? Banyak orang di dunia menganggap firman Tuhan sebagai lelucon atau gurauan. Jika Tuhan berkata, "Aku akan menjatuhkan hukuman ini," Dia pasti akan melakukannya, tetapi manusia berpikir bahwa itu tidak akan terjadi.
Saudara-saudari, saat ini, ada perang antara Ukraina dan Rusia. Dan perang saudara terus terjadi di desa global. Yesus berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ini adalah salah satu tanda kesudahan. Dengan kata-kata ini, Yesus Kristus mengajari anak-anaknya ketika dia datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu. Dalam kitab Lukas pasal 21, Yesus berkata, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, orang yang sedang di atap rumah harus segera melarikan diri. Janganlah ia turun untuk mengambil 2 helai baju, tapi melarikan diri segera. Pada waktu tentara Romawi mengepung Yerusalem, banyak orang mengingat perkataan nubuat Yesus dan melarikan diri ke kota Pela yang jauh dari Yerusalem. Tetapi sebagian besar orang tetap tinggal di sana. Pada awalnya, Yerusalem dikepung oleh tentara Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Vespasianus. Tetapi karena kematian Kaisar Nero, ia menarik pasukannya. Tentara Romawi mundur untuk menekan perang saudara Romawi, tetapi orang Israel salah memahami alasannya. Orang Israel mengira tentara Romawi takut kepada Israel. Pada kenyataannya, Tuhan memberikan kepada anak-anak terkasih-Nya, bangsa Israel, waktu untuk melarikan diri. Segera setelah ini, Yerusalem diserang untuk kedua kalinya oleh putra Vespasianus, Jenderal Titus. Pada tahun 70, Yerusalem dikepung oleh tentara Romawi. Pada akhirnya, 1,1 juta orang terbunuh, dan 97.000 orang ditawan. Karena tentara Romawi mengepung kota, orang Israel tidak bisa menerima pasokan apapun. Akibatnya, mereka memakan anak-anak dari rumah tangga ini pada suatu hari, dan anak-anak dari rumah tangga itu pada hari berikutnya. Mereka mengalami situasi yang begitu mengerikan. Ketika pengepungan dicabut setelah serangan pertama, mereka yang tidak menganggap firman Tuhan sebagai lelucon tetapi menganggapnya sangat serius melarikan diri ke kota Pella. Tuhan menyediakan waktu bagi mereka untuk melarikan diri sehingga mereka tidak menghadapi situasi yang sangat menyedihkan. Tetapi ada juga yang menganggap perkataan Yesus sebagai lelucon dan berkata, tentara Romawi melarikan diri karena mereka takut pada kita. Bukankah kita kuat? Karena kesombongan diri mereka, negaranya dihancurkan seluruhnya pada tahun 70 Masehi. Melalui sejarah ini, kita bisa tahu bahwa orang yang disiksa, orang yang dibinasakan, dan orang yang hancur dengan putus asa di atas bumi ini, adalah orang yang menganggap firman Tuhan sebagai lelucon. Semua sejarah dan catatan Alkitab membuktikan bahwa akibat yang sial seperti itu sudah terjadi kepada orang yang tidak menanggapi firman Tuhan dengan serius, atau memahaminya dengan benar. Ada nubuat tentang penghakiman terakhir oleh api yang masih ada di hadapan kita. Mari kita beralih ke kitab 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 kita baca. Yang terutama harus kamu ketahui ialah, bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ada yang mengejek? Bukan. Pada hari-hari yang terakhir, orang-orang yang mengejek dan mengolok-olok akan muncul dan hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat 4.
Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka melakukan apa? Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ada tertulis, mereka sengaja tidak mau tahu. Ini adalah sikap manusia yang menganggap firman Tuhan sebagai lelucon. Mari kita baca firman ayat 2. Pasal 3 ayat 2. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Rasul Petrus ingin kita mengingat perkataan yang dahulu telah diucapkan nabi-nabi dan perintah Tuhan yang telah disampaikan rasul-rasul. Ayat 3 kita baca sekali. Yang terutama harus kamu ketahui ialah, bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Semua ini adalah nubuat. Ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api. Banyak orang menganggap firman ini juga sebagai lelucon. Tapi ini hanyalah pendapat mereka. Tuhan sudah bernubuat tentang masa depan bumi. Dia memisahkan orang yang menganggap nubuat itu sebagai lelucon dari orang yang menganggapnya serius. Kita tidak boleh lupa bahwa firman Tuhan dan nubuatnya selalu digenapi seperti yang telah dikatakannya. Mari lanjut baca ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Tuhan akan menunda semua hal ini sampai hari penghakiman dan kehancuran orang-orang fasik. Ayat 8 kita baca. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kenapa Tuhan berlambat-lambat datang? Meskipun Tuhan sudah menyelesaikan semua persiapannya, Tuhan menunggu kita karena Dia ingin semua anak-Nya diselamatkan agar tidak ada seorang pun yang akan dibinasakan. Karena anak-anak terkasih-Nya belum sepenuhnya mengerti apa itu pertobatan, apa harapan sorga, dan apa ketulusan dan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menunggu mereka sampai mereka menyadari semua ini. Jika Tuhan datang dengan cepat, itu akan baik bagi orang yang siap, tetapi bukankah ada domba lain yang belum berada dalam kebenaran? Sampai domba-domba itu kembali ke Sion dan dilahirkan kembali dengan ajaran Tuhan yang sempurna, Tuhan menunggu mereka. Tuhan menunda semua hal ini sampai mereka semua bertobat. Mari kita baca ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.
Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ada tertulis bahwa hari seperti itu pasti akan datang. Orang yang menganggap serius firman ini melakukan persiapan, sedangkan orang yang menganggapnya sebagai lelucon tidak melakukan persiapan sama sekali. Dalam perumpamaan tentang 10 gadis, 5 gadis menyiapkan minyak dan 5 gadis tidak. Mereka semua menunggu untuk bertemu mempelai laki-laki. Tapi, hanya 5 dari mereka yang siap, dan 5 lainnya tidak. Menurut Anda, mengapa mereka tidak mempersiapkan diri? Dengan mempertimbangkan judul khotbah hari ini, itu karena mereka menganggap firman Tuhan sebagai lelucon. Orang yang menghargai firman Tuhan selalu melakukan persiapan di dalam iman dengan menyadari bahwa setiap hari adalah waktu untuk persiapan. Tetapi orang yang tidak menghargai firman Tuhan, tidak bergerak maju sampai mereka bisa melihat penggenapannya dengan mata kepala sendiri. Tidakkah Tuhan akan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu," menutup pintu, dan mengusir mereka? Sebab saat seperti itu pasti akan terjadi, maka Kristus memberikan perumpamaan tersebut kepada kita supaya kita bisa memahaminya. Dengan demikian, hal ini sama dengan perkataan 2 Petrus pasal 3. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi kita melakukan apa? Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Orang yang menghargai firman Tuhan tetap berusaha seperti firman ini. Orang yang menghargai firman Tuhan selalu melakukan persiapan. Yesus berkata, "Ketika kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, janganlah masuk untuk mengambil pakaian, tapi harus segera melarikan diri ke pegunungan." Ketika situasi yang tepat terjadi, mereka yang mengingat perkataan Yesus melarikan diri ke kota lain. Namun, orang yang tidak percaya perkataannya, tidak menyadarinya meskipun itu sedang digenapi tepat di depan mereka. Sekarang langit binasa dalam api dan unsur-unsur dunia hancur. Karena nyalanya seperti yang tertulis di dalam 2 Petrus pasal 3. Kita sedang ada di dalam keadaan di mana kita harus berusaha, supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan, dalam perdamaian dengannya. Mari kita beralih ke kitab Maleakhi dan memastikan bahwa semua perkataan ini tidak salah tetapi nubuat Tuhan yang benar. Mari kita buka Maleakhi pasal 4. Maleakhi pasal 4 ayat 1 kita baca. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu yang takut akan namaku, adalah orang yang takut akan nama Tuhan dan menghormatinya. Kepada mereka akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu, pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ada tertulis, sesungguhnya hari itu datang. Jadi, hari itu pasti akan datang, bukan? Ini tidak berarti bahwa hari itu mungkin datang atau mungkin tidak datang. Kalau begitu, karena hari itu pasti akan datang,
Apa yang harus kita lakukan sambil menunggu hari itu? Apa yang tertulis dalam 2 Petrus pasal 3? Kita harus hidup dengan suci dan salah sambil menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Karena kita tidak menganggap firman Tuhan sebagai lelucon, kita harus mengukir semua firman Tuhan ini di dalam hati kita, dan berusaha keras untuk melakukannya, bukan? Namun, ketika kita menunjukkan ini kepada orang lain, mereka menganggapnya sebagai lelucon. Mereka tidak pernah berpikir, ini akan digenapi. Ini akan menjadi kenyataan. Jika mereka percaya pada Alkitab, mereka akan melakukan apa? Mereka akan datang ke Sion dan melakukan persiapan. Mereka akan dipersenjatai dengan firman Tuhan dan hidup dengan suci dan saleh, menurut kehendak Tuhan, bukan? Mereka pasti akan berusaha untuk kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Kristus, bukan? Namun, seperti menantu Lot yang menganggap firman Tuhan sebagai lelucon, orang-orang zaman ini tidak memperhatikan firman Tuhan meskipun itu diberitakan kepada mereka melalui para nabi Tuhan. Sebaliknya, mereka bertanya, kenapa Anda mengatakan hal-hal negatif yang membuat kami tidak senang? Saudara-saudari, firman Tuhan diberikan untuk menyelamatkan umat manusia. Tidak ada kata negatif. Namun, orang-orang di dunia menganggapnya sebagai lelucon dan tidak menerima nubuat itu dengan serius. Jadi kita harus berusaha untuk menyelamatkan dunia dengan segenap jiwa kita, bukan? Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa di masa lalu, Dia menghakimi dunia dengan air, dan sekarang Dia akan menghakiminya dengan api. Mari kita baca Kejadian pasal 6 ayat 5. Mengapa Tuhan menghakimi dunia? Tuhan bisa membimbing dunia ini menuju kedamaian, tetapi telah mencapai situasi di mana penghakiman diperlukan karena dunia ini sangat jahat. Tuhan telah sangat sabar. Jadi penghakiman terakhir akan terjadi. Mari kita baca pasal 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal, bahwa aku telah menjadikan mereka. Ada tertulis dalam Alkitab, bahwa Tuhan membanjiri dunia pada zaman Nuh. Karena kejahatan manusia sangat besar di bumi, Tuhan tidak lagi mengampuni kejahatan mereka, tetapi menghakimi mereka seperti yang terlihat dalam Kejadian pasal 6. Mari kita beralih ke Kejadian pasal 19 ayat 1. Pasal 19 ayat 1 kita baca. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya, kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka, ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya, dan ia berkata, Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat.
Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki, baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Pada zaman Sodom dan Gomora, kejahatan sangat besar dan moral manusia sudah rusak seperti saat Tuhan menghakimi dunia dengan air. Oleh karena itu, Tuhan menghakimi Sodom dan Gomora dengan api, bukan? Hal yang sama juga berlaku untuk desa global ini. Sekarang, segala macam hal jahat menyebar ke seluruh dunia melalui internet. Siapapun bisa dengan mudah mengakses hal-hal tersebut. Karena situasinya seperti ini, Tuhan tidak bisa lagi membiarkan kejahatan orang-orang saat ini. Jadi, Tuhan akan menghakimi dunia dengan api. Kita tidak boleh menganggap ini sebagai lelucon. Semua firman Tuhan adalah peringatan dan nubuat yang pasti akan digenapi. Oleh karena itu, kita tidak boleh menganggap ini sebagai lelucon dan hidup sembarangan. Mari kita buka Zefanya pasal 1. Pasal 1 ayat 2 kita baca. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan, aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Pada saat banjir Nuh, ikan-ikan tidak dimusnahkan, karena dunia dihakimi dengan air. Namun, pada hari-hari yang terakhir, apa yang akan terjadi pada ikan-ikan itu? Semua ikan pun akan tersapu bersih. Mari kita baca ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Mari kita beralih ke ayat 14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Semua peristiwa ini disebabkan oleh dosa dan kejahatan manusia seperti pada zaman Lot dan Nuh. Kita sekarang hidup pada zaman seperti itu. Kita harus selalu berpikir, apakah kita akan menganggap firman Tuhan sebagai lelucon, atau apakah kita akan menghargai firman Tuhan dengan serius. Alkitab berkata, kamu harus hidup suci dan salah sambil menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Berusahalah untuk kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Kristus. Mari kita mengukir kata-kata ini dalam hati kita.
Bagaimana caranya untuk kita bisa hidup suci dan saleh di dalam kehendak Tuhan? Kita harus merencanakan sisa hidup kita dengan benar. Mari kita berusaha untuk mencari semua saudara-saudari kita yang hilang, dan menuntun mereka ke jalan pertobatan dan jalan keselamatan, supaya kita bisa menyelesaikan penginjilan. Bukankah kita harus bangkit dan menjadi terang? Kita tidak boleh menganggap firman Tuhan sebagai lelucon seperti menantu Lot. Mulai sekarang, mari kita mempersenjatai diri dengan firman Tuhan, agar kita bisa diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan sorga, di panggung nubuatan yang disiapkan oleh Bapa dan Ibu Sorgawi. Saya meminta Anda untuk menyelesaikan penginjilan melalui kesatuan yang indah, antara saudara dan saudari dalam kebenaran Paskah Perjanjian yang baru. Terima kasih.